Halo, selamat pagi semua. Apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik ya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran TIK kita. Kita akan belajar tentang Unplugged Programming. Sebelumnya, Mister punya pertanyaan untuk kalian semua. Apakah kalian pernah mendengar istilah algoritma dan program? Coba, algoritma dan program. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang pernah mendengar istilah-istilah tadi. Nah, algoritma adalah sekumpulan langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah atau pekerjaan. Contohnya, misalkan dalam kehidupan sehari-hari, kalian ingin membuat segelas susu. Langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk membuat segelas susu? Misalkan, pertama, siapkan semua hal yang dibutuhkan untuk membuat segelas susu seperti gelas, sendok, susu, dan air panas. Yang kedua, kita tuangkan susu ke dalam gelas. Yang ketiga, kita tuangkan air panas ke dalam gelas. Yang keempat, kita aduk susu tersebut. Dan susu pun selesai dibuat. Nah, itu adalah contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya kalian semua sudah tahu dan menerapkan algoritma tanpa kalian sadari di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di dalam komputer sama halnya seperti algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Dalam komputer, algoritma itu adalah sekumpulan perintah-perintah untuk dijalankan di dalam komputer dalam mengerjakan atau menyelesaikan masalah atau tugas tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah program. Apa itu program? Program ada hubungannya dengan algoritma yang kita bahas sebelumnya. Program itu adalah algoritma yang sudah diubah menjadi bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer. Karena komputer itu tidak mengerti bahasa manusia. Komputer tidak mengerti perintah-perintah dengan bahasa manusia. Maka dari itu perlu adanya program untuk menerjemahkan algoritma yang kita buat supaya dapat dimengerti oleh komputer. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Unplugged Programming. Apa itu Unplugged Programming? Unplugged Programming adalah belajar pemrograman tanpa menggunakan komputer. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Gambar tersebut adalah sebuah permasalahan atau sebuah pekerjaan di mana ada robot yang sebentar lagi akan kehabisan energi dari baterainya. Tujuan kalian adalah menyelesaikan masalah ini menggunakan algoritma. Bagaimana caranya agar si robot dapat mendapatkan baterai untuk menambah energinya. Mister sudah sediakan langkah-langkah yang kalian dapat susun untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama adalah bergerak ke kanan. Yang kedua, bergerak ke kiri. Yang ketiga, bergerak ke atas. Yang keempat, bergerak ke bawah. Dan yang terakhir adalah isi energi. Sekarang kita akan coba susun bersama-sama langkah-langkah untuk menyelesaikan gambar ini. Pertama, bergerak ke kanan. Lalu bergerak ke kanan. Selanjutnya bergerak ke bawah. Selanjutnya bergerak ke bawah. Selanjutnya bergerak ke kiri. Selanjutnya bergerak ke kiri. Dan terakhir isi energi. Nah, itu adalah algoritma untuk permasalahan pada gambar tersebut.
sekarang kita akan coba membuat program dari algoritma tersebut. Kenapa? Karena robot ini tidak mengerti bahasa manusia. Dia hanya mengerti bahasa tertentu yang bukan merupakan bahasa manusia. Kita akan coba ubah perintah-perintah ini menjadi bahasa yang dapat mengerti oleh si robot. Misalkan, bergerak ke kanan, kita bisa ubah menjadi tanda panah kanan. Lalu bergerak ke kiri, kita bisa ubah menjadi tanda panah kiri. Lalu bergerak ke atas, kita bisa ubah menjadi tanda panah atas. Bergerak ke bawah, kita bisa ubah menjadi tanda panah bawah. Dan isi energi kita bisa ganti dengan gambar seperti ini. Nah, setelah itu kita akan coba susun ulang algoritma tersebut menjadi sebuah program. Yang pertama, programnya tanda panah kanan, lalu tanda panah kanan, tanda panah bawah, tanda panah bawah, tanda panah kiri, dan lambang untuk mengisi energi. Nah, itu adalah program untuk menyelesaikan permasalahan dalam gambar tersebut. Jadi, kalian sudah membuat algoritmanya dan juga sudah membuat programnya. Mudah dipahami bukan? Nah, sekarang tugas kalian adalah kalian buatkan algoritma dan program untuk gambar-gambar berikut ini. Kalian tulis di buku tulis, lalu beri nama dan kelas di bagian atas. Kemudian kalian foto hasil pengerjaan tugas kalian dan kirim fotonya ke link yang ada di bawah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semangat selalu untuk belajar. Sampai ketemu minggu depan.